Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA, CEO dari Mayapada Group. Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA dikenal sebagai pendiri Mayapada Group dan filantropis Indonesia yang namanya cukup harum di dunia internasional. Kedermawanannya membuat pendiri Microsoft Bill Gates mengajaknya untuk bekerja sama dalam program bantuan kemanusiaan, terutama untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Lahir di Surabaya dan sejak kecil belajar etos kerja dari orang tuanya, Dato Sri Tahir terbiasa bekerja keras dalam membangun bisnisnya. Dengan kunci kejujuran dan kerja keras itulah, pria yang dikenal sebagai sosok yang super disiplin ini membawa Mayapada Group bertahan menghadapi berbagai rintangan dan terus berkembang pesat. Pak, welcome Pak ke grup kita. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Ya. Pak, udah datang ke sini. Terima kasih Pak. Ini adalah salah satu gedung dari Mayapada Group ya. Ya. Mayapada Tower ya. Ya. Ada 3 gedung di Jalan Sudirman ya. Ya. Di tempat yang sangat premium. The most prime. Most prime ya. Ya. Pak, ini menarik ini. Ini Raja Wali ini melambangkan apa? Kemudian yang menarik ini, who inspires you dalam bisnis hingga punya Mayapada besar. Dan yang menarik juga, Pak Tahir ternyata bergelar Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA, luar biasa sebagai pengusaha Ya. Pak. Bagaimana Raja Wali ini? Kebetulan di agama saya, Oh, ya. Kristen, Raja Wali itu represent God. Oh, Ya. Jadi artinya suatu penglihatan dari atas melihat bawah. betul. Jadi kita bisa melihat suatu kehidupan lebih jelas. Ya, kita tahu apa yang terjadi karena cara melihatnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Betul. Ya. Tapi tetap down to earth. Down to earth. Dan kedua, cara Elang mendidik anak adalah demikian. Anak itu dilempar, lalu anak itu jatuh. Oke. Nanti sampai tengah, Elang itu mengangkat kembali anaknya, diterbangkan kembali. That's the way Elang mentrain Japanese Sampai children. si anak itu bisa terbang Sampai sendiri. bisa terbang sendiri. Luar biasa. Ya. So ini Itu Raja Wali, ya? represent satu Raja Wali. Good philosophy. Nah, sekarang ini who inspire you in your business sehingga bisa membuat Mayapada Group seperti sekarang ini? Siapa yang paling? Seorang kerja bisnis, pertama tidak hanya dia mampu mengolah bisnis, Betul. dia pandai mencari uang atau dia pandai membesarkan, tapi the most important adalah vision. Ya. Vision itu sebuah penglihatan atas dasar pengalaman dia, atas dasar jerih lelah dia, atas dasar skrutini punya suatu kehidupan, lalu dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Jadi artinya vision bukan satu wangsit, Ya. bukan satu penglihatan yang malam atau mimpi, tidak. Ya. Vision adalah solid dan bisa dijalankan di dalam kehidupan. Betul. Sekarang ini foto dengan Pak Bill Gates. Ya. Ini Pak Tahir sudah menjadi, boleh dibilang, tokoh paling terkemuka dalam filantropi di Indonesia. Sedangkan Bill Gates ini adalah tokoh dunia. Apa artinya ini? Artinya Persahabatan. bahwa kita mulai masuk ke suatu era yang baru. Bahwa kita tidak hanya sporadis, tapi dengan bekerja sama dengan Bill Gates Foundation, kita belajar suatu pekerjaan sosial yang sifatnya sistematik Sistematik. dan betul. sustainable dan for long run. Betul. Ini yang saya belajar dari Bill. Betul. Luar biasa. Jadi yang namanya kegiatan berbagi itu jangan sampai sporadis ya. Tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan hari ini saya untung lebih besar, saya kasih lebih besar. Betul. Bukan artinya sedekah, Iya. tetapi dengan dua. Satu adalah commission, amanah, suatu adalah komitmen. Kenapa perlu commission? Karena kalau hanya komitmen, orang mudah letih. Betul. Commission itu suatu penglihatan, tapi kalau cuma commission tidak ada komitmen, dia merupakan wacana saja. Jadi waktu kita kerja hal yang sosial, perlu dua hal, amanah. dan komitmen. Amanah dan komitmen. Ya. Oke. Nah sekarang gambar ini menarik Pak. Tidak banyak
pengusaha sukses yang sekolah, Pak. Dan Bapak mendapat penghargaan ya. Doktor, profesor. Kalau MBA sekolah, saya baca MBA di Golden Gate. The Golden Gate, Ya. IPK-nya 4 ya. Wah, full ya. Ya. Terus S1 di Nanyang, salah satu sekolah terbaik di Singapura. Ya. Nah, bagaimana apa arti pendidikan? Saya Bagi kira satu negara maju atau maju tergantung dua hal. Ya. Sistem pendidikannya sama satu kesehatannya. Ya. Sistem pendidikan menyangkut penggenapan generasi. Bagaimana Indonesia ini bisa kuat atau tidak adalah bagaimana penggenapan terhadap generasi. Betul. Kalau bicara kesehatan ada quality hidup daripada orang Indonesia. Maka itu saya sebagai pengusaha, saya tidak mau menjadi pengusaha yang buta huruf, tapi saya upgrade diri. Caranya harus sifatnya akademis. Luar biasa. Pemirsa, bagaimana kondisi Mayapada Group saat ini? Nantikan setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Tahir, Mayapada Group sudah besar ya. Ada sekitar 7-8 lini bisnis. Gitu. Bagaimana dari perkembangan dari nol sampai kondisi saat ini? Iya. Jadi prinsip saya dalam bisnis itu saya kerja platform. Platform itu harus memenuhi 3 syarat. Satu, harus punya teamwork yang solid. Oke. Satu lagi, harus punya financial yang sound. Ketiga, bisnis ini harus punya growth. Itu namanya platform. Kalau deal begini, misalnya ada orang tawarin saya tanah murah. Saya beli, spekulasi, simpan, setahun lagi saya jual, saya untung. Itu deal. Saya tidak kerja deal, saya kerja platform. Maka Mayapada prinsipnya ada 5 platform. Ya. Satu adalah financial. Ada Bank Mayapada dengan 200 cabang, ada Zurich Life, ada Sompo Nippon Koa. Ini semua nama besar. Ya. Zurich Life adalah keempat terbesar asuransi. Satu Sompo general. Nippon Koa adalah the largest in Japan. General General insurance, satu life insurance. Jadi saya kerja platform, artinya tadi saya bilang keuangan saya mampu, teamworknya solid, dan dia punya growth, financial growth itu memang bisnis ini adalah ruangnya bisa growth, karena dia jantung daripada sebuah aktivitas ekonomi. Kedua adalah saya di bidang duty free. Duty free adalah specific business retail. Ya. Saya di-manage oleh DFS yang the largest operator in the world. Jadi saya mantap. Ketiga jelas adalah hospital. Saya kira hospital juga bukan bikin hospital kecil-kecil, saya ingin bikin suatu hospital yang kompleks, yang mana orang masuk bukan cari dokter, tapi cari hospitalnya. Artinya jaminan dari Mayapada Hospital, dokternya semua bagus. Sekarang di Mayapada Hospital ada 4 dokter presiden, dan ketuanya, koordinator dokter presiden ada di tempat kita. Maka itu kita, siapapun you ketemu dokter di Mayapada Hospital, must be good. Keempat, properti. Properti saya tidak developer. Saya bukan developer. Saya adalah invest di gedung, saya terima sewa. Karena saya believe bahwa property business asal financial sound, dia adalah suatu investment yang jangka panjang, bisa 100 tahun. Betul. Dan sustainable. Kelima, media. Kita masih kecil, kerja Kompas TV, kita kerja Forbes, dan kita memiliki Chinese newspaper yang terbesar di Indonesia, Koci. Itulah platform. Mana yang paling asetnya paling besar sekarang? Sementara ini bank, karena bank sudah 25 tahun, ya, dan growth. Ya. Dan pada krisis 1998 itu Mayapada tidak termasuk yang terkena dan sampai direkap oleh pemerintah? Tidak. Nah, Tidak merepotkan pemerintah. Tidak merepotkan pemerintah. Ya. Padahal baru berdirikan tahun 90 ya? 90. 90. Ya. Nah, kemudian setelah bank yang kira-kira cukup menggeliat, properti rupanya? Atau Ya, hospital? investment kebetulan properti ini dalam 10 tahun terakhir itu nilainya berkali-kali lipat. Ya. Padahal waktu kita invest bukan jumlah yang besar. Ya, kita memiliki hotel Fairmont di Bali, kita memiliki mall yang terbesar di Bali, lalu kita ada satu gedung di Surabaya, satu di Bandung dan Jakarta. Kemudian perjalanan bisnis Pak Tahir sendiri, kok bisa sampai posisi ini, jatuh bangunnya sekilas gimana Pak? Mulai pertama bisnis apa? Ya, jadi bisnis itu menurut saya adalah going concern. Dia punya satu rohnya sendiri. Jadi kita kerja bisnis itu tidak sekedar cari keuntungan, tapi bagaimana kita memikirkan secara komprehensif. Artinya
banyak orang tergantung hidup pada perusahaan saya. Sehingga saya harus manage bisnis dengan baik. Berapa karyawan sekarang? Mungkin puluhan ribu. Tetapi menurut saya nasib mereka saya tergantung kepada kita. Ya. Maka itu kita waktu kerja bisnis bukan memenuhi ego Ya. atau keuntungan kantong sendiri. Tapi kita juga mikirkan, saya punya welfare di bank ini cukup bagus. Ambil contoh, satu contoh aja. Ada seorang supir ditabrak dan meninggal. Seperti biasa, orang tanggung jawab, pemakamannya, dan lain-lainnya. Saya punya prinsip yang beda. Saya panggil istrinya dan 2 anak yang masih kecil. Saya bilang sama istrinya begini, ini uang pensiunmu. Ya. Tapi 2 tahun yang akan datang, kamu tetap terima gaji. Suaminya. Dan anakmu, mulai sekarang, sampai lulus SMA, semua saya bayar. Saya tanggung jawab sama SMA. Lain hari kalau saya mampu, saya bisa kuliahkan, that's another different story. Tapi I have a commitment. Saya mau kasih perasaan kepada jandanya bahwa there's not much change, tidak banyak berubah karena suaminya meninggal. Itu berlaku pada semua karyawan? Semua yang kebetulan kejadian yang Ya. musibah. Bisa karena itu ya? Ya. Luar biasa. Betul. Baru ini kita punya direktur, mungkin you kenal, Bambang Raharjo. Ya. Jadi meninggal. Dan saya pribadi sangat kehilangan. Karena saya mempunyai hubungan yang sangat pribadi sampai. Ya. Saya panggil istrinya, dia kebetulan nggak punya anak. Nah, karena dia direktur dan sudah 10 tahun lebih mengabdi di Mayapada. Jadi saya bilang sama dia bahwa ini uang pensiunnya, lumayan besar uang pensiunnya. Saya pribadi tambah lagi 5 miliar di luar pensiun dan dia boleh ambil gaji 5 tahun. Ya. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan kepada pemirsa kita bagaimana kegiatan Pak Tahir di dunia filantropi. Saya anggap itu juga salah satu filantropi. Filantropi ya? Ya. Baik Pak, nanti penjelasan Oke. lengkapnya kami akan kembali setelah yang satu ini. Pak Tahir, ini apa motivasi Anda masuk ke filantropi? Bahkan bisa membawa Bill Gates ke sini, mengajak teman-teman pengusaha untuk ikut bersama-sama filantropi, dan Anda sendiri banyak sekali filantropinya. Saya tidak menggunakan masuk di filantropi. Ya. Tapi selama 20 tahun saya telah melayani melalui keyakinan saya atau agama saya. Lebih banyak sifatnya sporadis. Orang sakit, saya obati. Kemungkinan dia sembuh, kemungkinan dia meninggal. Lalu scholarship kita udah beri jauh lama. Ada kira-kira 10 universitas negeri di Indonesia yang menerima scholarship dari Mayapada. Misalnya UI, kita sudah kasih kurang lebih 7 miliar beasiswa. Kita mulai dari Sumatera, UI USU, sampai ke Sriwijaya, Palembang. Jakarta adalah UI, Bandung ITB. Lalu kita ke ITS, ke Airlangga, dan seterusnya. Jadi kita sudah kerjakan. Namun kalau Bill Gates sebagai salah satu milestone yang baru, Ya. nanti saya jelaskan mengapa. Ya. Nah itu kenapa itu Pak? Bisa dan barangkali cerita kapan bertemu dia. Oke, 2 tahun yang lalu Bill Gates mengirim orang datang ke sini dari Amerika. Saya tidak tahu kenapa dia pilih saya, karena dia memang bilang saya pilih Anda di Indonesia. Dia menawarkan satu program bahwa saya keluar $1, dia keluar $1, match plan. Lalu Match saya plan. tanya, uang ini untuk apa? Apakah bisa untuk negara saya? Dia bilang bisa. Jadi kita putuskan 75% total untuk Indonesia di 4 bidang. Adalah HIV, TBC, malaria, dan keluarga berencana. Lalu 25% untuk polio, polio seluruh dunia. Mengapa polio? Karena polio memang dari Indonesia sudah bersih, tetapi di dunia ini masih ada 3 negara, yaitu Pakistan, Nigeria, sama Afgan. Kalau kita tidak hilangkan 3 ini, anytime kemungkinan bisa kembali ke Indonesia dan kemana negara pun mana. Jadi saya putuskan, lalu dia tanya, kira-kira jumlahnya berapa? Mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus. Saya bilang 1 million, saya bilang 100 million. Mana ada juga? Jadi menjadi beban untuk saya. Giliran saya ngomong begitu, dia yang kaget.
100 million. Ya, dia kaget. Kemudian Pak Tahir kaget, mengapa dia kaget? Saya juga kaget, kenapa kaget? Dia bilang dia nggak usah ambil putusan, dia harus lapor Bill. Tapi setelah dia pulang, seminggu kemudian, Bill tulis surat pribadi kepada saya. Lalu kita janjian ketemu di Abu Dhabi dan tanda tanganlah perjanjian itu. Hari di waktu tanda tangan, Dubes Indonesia untuk UAE, Emirat Arab, dia tanya saya satu pertanyaan. Dia mengatakan, apa Anda tidak merasa sayang kehilangan uang begitu Sayang banyak? duit ya. Ya, kehilangan. $100 juta berarti sekarang 1 itu triliun lebih. 1,3 triliun. Ya, dia tanya saya, apa nggak sayang Ya. uang itu besar? 5 tahun, bayarnya 5 5 tahun. Sekarang udah tahun ketiga. Lancar. Lancar? Saya bilang sama dia bahwa hari ini saya paling sukacita. Kenapa? Saya bilang saya orang Surabaya. Asli. Nah, orang Surabaya itu asli loh Pak. Bukan orang Gresik ngaku Surabaya, orang Sidoarjo, orang sekarang Pak Jokowi jadi presiden, orang Klaten juga bilang Solo. Ya, kan? Nah, Kertosuro juga bilang Solo. Nah, saya enggak, saya asli tengah kota di Surabaya. Kalau satu orang Surabaya dan juga orang tua saya penyewa becak, tinggal di rumah kontrakan, lalu hari ini saya bisa memberikan sedikit sumbangsi kepada negeri saya yang membesarkan saya, that's a miracle. Itu mujizat di dalam mujizat. Mukjizat dalam mukjizat. Ya. Jadi saya harus merasa bersyukur Pak. Saya merasa sesuatu pekerjaan baik itu adalah justru berkah yang Gusti Allah kasihkan saya. Kalau dia kasihkan orang lain, saya akan kecewa. Karena dia kasihkan saya, berarti saya dikasih juga kemampuan untuk lakukan. Ya, dan saya merasa itu berkah. Jadi tidak merasa beban. Dari janji tadi sudah 3 tahun ya. Ya, Lancar. tidak ada beban saya. Dan yang menarik, tahun lalu juga Pak Tahir mengajak rekan-rekan pengusaha untuk mengumpulkan. Indonesian Health Fund. Ya. Itu sampai berapa? Itu 80 juta. 40 juta dari pengusaha lokal, 40 juta dari Bill. Ya. Nah, ini pembayaran mereka lancar nggak sesuai komitmen mereka? So far so good. Karena Bill Gates datang ke sini. Ya, so far so good. Saya So far so termasuk good. yang diberi kesempatan interview beliau. So far so good, ya. Ya. Jadi nanti sebenarnya bulan 4 beliau ngajak saya ketemu di Manila. Ya. Saya tidak mau ke Manila. Saya janjian bulan 6 di London. Oh, London, Ya. oke. Nah, kemudian di Indonesia Pak Tahir punya foundation, yaitu Tahir Tahir Foundation, Foundation ya. ya. Itu usia sudah berapa 10 tahun. 10 tahun ya. Ya. Nah, itu kegiatannya untuk apa saja? Ya, selama ini kita ngurusi orang sakit, ngurusi orang sekolah. Ya. Orang sakit. Nah, kalau orang sakit bagaimana yang bisa di Orang sakit funding kalau oleh- sudah ke tangan saya kan mesti yang berat, ya, yang gawat-gawat. Saya ngurusi sampai ke Singapura Pak. Jadi banyak orang anak-anak kecil yang kena kanker berobat di Singapura dan akhirnya meninggal dunia. Waktu meninggal dunia itu dia orang tua sudah sedih dan meninggalkan hutang. Dan biasanya orang tua mungkin juga kemampuan tidak lagi mampu dan tidak bisa bayar. Nah, biasanya saya ikut partisipasi. Luar biasa. Sekarang udah berapa orang kira-kira yang sakit berat yang Eh, pernah dibantu? Yang pernah kita bantu, dibantu. pasti puluhan. Saya Puluhan, tidak tahu isek, pasti puluhan. Jadi itu untuk yang sakit, kemudian yang pendidikan beasiswa udah banyak juga Sudah puluhan, banyak, Pak, ya? sudah banyak. Nanti rencananya akan terus tambah dananya untuk Ya, insya Allah kalau Tuhan memberikan saya kemampuan, kenapa tidak? Ya. Nah, ini baru satu yayasan ya. Kalau ada 100.000 yayasan, saya pikir cukup banyak membantu. Ya, begini Pak Primus, kita orang beriman. Ya. Ada suatu prinsip filsafat atau suatu pedoman yang perlu kita pegang sama-sama dan kita setuju sama-sama. Uang yang kita miliki, kita hanya dikasih hak untuk mengolah, tidak untuk memiliki. mengolah. Ya, ini penting. Saya berani bilang ke semua orang, kalau harta saya separuh, 50%, asal untuk orang miskin di Indonesia, saya kasihkan. Jadi aset Anda punya hak mengelola, bukan memiliki ya? Tidak, saya tidak punya hak memiliki. Itu jelas sebagai kita orang beragama di dalam kitab suci kita tegas. Jadi kita mengerti sumbernya dari mana. Sumber dari Bukan dari upaya saya. Upaya saya mungkin 10-20%. Kerja keras saya 10-20%. Saya kerja keras kan kalah sama orang yang kerja di Priok, Pak. Itu mulai jam 3 mulai ngangkat barang. Betul. Saya pasti kalah. Betul. Pinter saya juga kalah sama orang yang sekolah Harvard, Pak. Betul. Tetapi saya lebih beruntung. Artinya, Pak, ada suatu amanah yang diberikan kepada saya untuk mengolah. Saya tidak memiliki.
orang beruntung ya. Ya, saya beruntung. Iya. Sangat. Ya. Saya sangat beruntung. Ya. Pemirsa, bagaimana Mayapada Group pada masa akan datang? Kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Doi-Mulu dalam acara CEO Talks. Pak Tahir, barangkali menarik juga bagi pemirsa kita, bagaimana Pak Tahir memulai usaha. Apa bisnis dulu? Sekarang punya boleh dibilang punya kerajaan bisnis. Pak Primus, kembali lagi saya anggap suatu proses bisnis itu biasa-biasa saja, Pak. Ya. Pasti bisnis itu yang terbaik adalah dari kecil menjadi besar, jangan besar menjadi kecil. Nah, itu. Saya kira itu. Satu, kedua adalah yang terpenting bukan bagaimana perjalanan daripada bisnis itu, tapi bagaimana menjalankan bisnis itu lebih penting, Pak. Ya. Jadi kita selalu take active role. Tapi moto Mayapada, Pak, yang saya ajarkan kepada anak saya maupun meyakinkan diri saya adalah kita build by society for the society. Bahwa Mayapada itu bukan hanya milik keluarga Tahir. Saya tidak sedang menonjolkan Mayapada di identitas Tahir. Betul. Karena di sana ada staf yang ikut kontribusi. Betul. Tidak mungkin kalau tidak ada staf hari ini Mayapada bisa menjadi baik. Jadi Mayapada dimiliki banyak orang. Banyak orang. Itu apa namanya stakeholders ya. Ya. Nah, apa nilai-nilai yang ditanamkan? Bagaimanapun juga proses ini untuk mengembangkan bisnis ini, ada nilai-nilai tentu yang ditanamkan di Mayapada Group. Ya. Kerja keras, Pak. Saya tunjukkan dari diri saya, Pak. Saya bangun jam 5.30 every day. Tiap hari sampai hari Ya, ini? sampai hari ini. Tidur jam berapa? Saya tidur jam 9.30, jam 10. Saya nggak hangout, Pak. Oh ya? Hidup saya datar. Jam 6 saya udah pulang rumah. Oh, Ya, luar saya biasa. jarang entertain orang makan. Jadi saya 5.30 sampai 6 saya bangun. Iya. Baca koran 7 koran, internasional maupun domestik. Lalu 6.30 sampai 7.30 saya ngadain meditasi, Pak. Meditasi artinya saya renungkan kemarin ada salah ngomong, salah bertindak. Hari ini saya menghadapi rata-rata 6 sampai 10 aspek. Bagaimana saya handle? Karena di sanalah saya pikir. Kalau sudah masuk kantor nggak bisa pikir, Pak. Karena sudah berhadapan interaksi dengan manusia. 7.30 saya siap, jam 8 saya tinggalkan rumah. Jam sini saya lebih pagi dari semua direktur. Jam 8.45 saya sudah masuk kantor. Bapak boleh cek sama staf saya. Dan pulang jam 6. Ya, saya tidak ada hidup, tidak ada entertainment. Dan saya tidak perlu entertainment. Tetapi saya di dalam berapa buku, termasuk saya mau tulis autobiografi. Saya adalah pendaki gunung, Pak. Jadi satu gunung demi satu gunung saya daki. Tidak ada gunung yang saya takut saya daki. Karena saya mempersiapkan diri. Kalau Pak Primus boleh anytime menanyakan saya situasi dunia, situasi Indonesia, saya menguasai. Karena malam saya pulang 2 jam saya lihat TV. Saya lihat TV, saya tidak lihat sinetron, Pak. Saya lihat berita internasional. Luar biasa lifestyle. Normal. Belajar, nggak ada hobi-hobiku dulu pemain tenis, pemain judo. Saya judoka. Bela diri, judo. Saya judoka, saya wakil ketua umum judo. Oh, luar Ya, biasa. dulu saya table tennis 10 tahun. Ya, saya memang atlet. Atlet ya? Ya, tapi sekarang nggak boleh, Pak. Tulang sudah kropos. Kalau Bapak dibanting pasti Bapak belur, Pak. Ya, Nah, itu lifestyle seperti ini, jadi tidak hobi main golf juga? tidak. Saya tidak pernah main golf. Main golf, Waste of time. luar biasa. Jadi bagaimana mempersiapkan diri untuk Ya, membesarkan saya perusahaan? saya bukan disiplin, Pak. Saya super disiplin. Super disiplin. Dan itu saya tanamkan sehingga semua staf, anak-anak saya melihat bapaknya begitu. Bagaimana Mayapada ke depan, Pak? Ya, dengan suatu growth rate yang baik, yang bijak. Ya, tadi saya bilang saya bangun platform. Ya. Tapi terpenting menurut saya adalah Mayapada harus menjadi berkat untuk banyak orang, Pak. Itu yang terpenting bagi saya. Dan itu anganan saya. Ada satu wawancara menanyakan saya, Pak. Bapak mungkin masih ingat waktu ada Bill Gates. Orang tanya mas saya mau diingat sebagai apa kalau saya meninggal dunia. Ya. Saya bilang tidak ada sesuatu yang perlu diingat. Tetapi saya ingin melihat 2 hal. Satu, saya mau lihat anak saya baik. Baik itu artinya jadi orang baik, kerja yang baik, tidak ngawur. Kedua, saya mau lihat masyarakat Indonesia hidup lebih baik. Luar biasa. Saya sedang sama Ibu Joanna, Menteri Urusan Wanita, dengan Menteri Dalam Negeri, saya keluar uang, urus software, mengurangi PRT. Ya, saya bikin mengisi BLK di 4 provinsi dulu, Pak. Jabar, Jateng, Jatim, sama NTT. Jadi saya bayar gaji, saya kasih TKW latihan 6 bulan sekali, keluarkan sertifikasi dengan 4 bidang. 1 bahasa Chinese, Inggris, Arab, dan Korea. Lalu kebidanan,
keterampilan dan perniagaan. Jadi hari wanita kita ke Timur Tengah tidak menjadi babu, tapi menjadi penjaga toko, penjaga hotel. Itu penting. Ya, supaya sosial statusnya lebih baik dan penghasilan lebih baik. Itu komitmen Mayapada, Pak. Tahir Foundation. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa terpenting yang harus dilakukan untuk membesarkan perusahaan? Paling penting. Saya kira kejujuran, Pak. Kerja keras, ya. Sisanya kita serahkan yang di atas. Kita hanya tahu kita kerja keras dan kita jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Dan ke depan Mayapada akan Semoga. berusaha seperti itu dan Semoga berusaha dengan- menjadi berkat bagi Semoga dengan belas kasihan Tuhan. menjadi berkat bagi masyarakat. Iya. Luar biasa. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA tentang Mayapada, tentang kegiatan berbagi yang orang sebut filantropi dan bagaimana usaha ke depan, dan Mayapada ke depan akan berusaha menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Mayapada didirikan oleh masyarakat dan hadir untuk kemakmuran masyarakat. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.